Sahabat Dasar yang dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi yang ada di Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. Gaspol bersama Ustadz Dasar Latif Goes to Campus hari ini adalah satu hal yang istimewa sekali karena selain Ustadz juga kembali ke kampusnya, kembali ke tempat beliau mengajar. Ada mahasiswa Ustadz di sini, ada yang sering diajar beliau, ada pernah, masih pernah. Oke, nanti saya mau tanya ya gimana kalau beliau ngajar ya, pernah nggak dimarahin? Ustadz kalau marah tuh gimana kalau ngajar? Nanti ya, wah udah takut duluan. Karena namanya dosen, namanya cara menuntut ilmu, pasti caranya mungkin tidak sama. Nah itulah yang kita bahas hari ini mengenai utamakan ilmu, rezeki kemudian. Ada yang bilang katanya kalau mau punya banyak rezeki, ya harus ada ilmunya. Langsung saja kita dengarkan petuah dari motivator kita bagaimana caranya supaya mengesampingkan stigma yang bilang bahwa tidak punya uang tidak bisa menuntut ilmu. Jangan sampai gara-gara ekonomi akhirnya putus sekolah. Bagaimana caranya? Langsung saja saya mohon memberikan sambutan yang meriah untuk Ustadz kita, motivator kita, guru kita, Ustadz Dasar Latif. Boleh bergabung Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita lebih detail membahas masalah ini, dulu ini kisah hidup saya. Kalian tahu Jalan Harimau? Makassar. Tahu? Itu tahu ya? saya jalan kaki ke Jalan Cakalang, SMA 4. Deket ya? Nanya Pak Ustadz. Pelan-pelan juga. Saya nanya, kan saya nggak tahu. Berkilo-kilometer. Oh, Ya. oke. Kemudian saya pernah merasakan menjadi loper koran. Masya Allah. Paling setengah mati kalau hujan. Dibungkuslah itu dan ternyata masih basah. Besok nak tunggui ki yang punya koran. Apa kamu ini tidak becus caramu bekerja? Dulu waktu saya sebelum sekolah di kampung, kalau ada pesawat lewat di atas kampungku, weh kepala lutu, kepala lutu, kepala lutu. Sampai kita jatuh masuk ke got. Waktu itu saya bilang, bisa aja ini naik pesawat nanti. Saya pernah merasakan menjadi cleaning service. Membersihkan 4 toilet satu hari di travel paling terkenal di Makassar waktu itu. Saya cuma bilang sama yang punya, bukan yang punya, koordinator kebersihan. Haji, jangan migaji saya. Tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Sampai tutup. Nggak dapat undian. Saya pikir sampai tutup berkali-kali menang berangkat. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang capek mak naik kapal. Waduh dahsyat sekali. Kalaupun naik pesawat biasa, bisnis kelas. Hebatnya dibayarkan. Itu yang paling enak ya Pak Ustadz. Dengan izin Allah. Apa sebabnya? Apa sebab itu ya pertanyaan saya? Kok bisa kayak gitu Pak Ustadz? Nggak semua orang. Kita kan pengen kayak gitu. Ilmu. Bukan karena saya cakep. Lebih cakep Mas Bayu. Iya. Ayo. Apa sebabnya? Karena saya kaya? Tidak. Saya atletis. Kecil-kecil begini. Apa sebabnya? Saya pegang janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Pilihannya kalau mau hidup baik, mau hidupmu baik atau baik hidupmu? Mau baik hidupmu. Mau hidupmu baik. Terserah, yang penting sama maksudnya. Ustadz maunya gimana nih? Maunya baik. Ya. Maksudku, biar hidupnya baik. Biar hidupmu baik. Baik. Resepnya belajar. Ali bin Abi Thalib, pernah beliau ditanya, ya Imam,
Kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adik-adik, kalau kusodorkan kau, adik-adik sekalian, pilih mana antara iPhone 14 1 tera dengan kitab Durratun Nasihin? Pilih mana? Kitab. Pencitraan mako sede. Makanya Ali bin Abi Thalib dia bilang apa? Saya pilih ilmu. Masya Allah. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Satu, ilmu dia yang jaga kamu. Harta kamu yang jaga. Maksudnya apa? Contoh, ada uangmu 1 juta. Nu kasih masuk dulu di bele-bele. Tak jago bele-bele. Bele-bele ya? Kaleng. Kaleng. Ya, bahasanya di sini bele-bele. Bele. Ya, masukin di bele-bele kaleng. Kaleng. Sudah itu kaleng kau gembok. Dia tidak tahu kalau biar ada gemboknya kalau diambil kalengnya. Kan bisa dibawa kabur kalengnya, belenya. Jadi dah sudah digembok. Sudah ini bele-bele dikasih masuk di lemari. Nah gembok lagi lemarinya. Berapa mi gemboknya Mas Bayu? 2. 2. Keluar kamar kos. Kunci Nah pintu. gembok lagi. 3. 3. Keluar rumah kontrakan. Pagar. Gembok lagi. 4. 4. Keluar pagar. Gembok lagi. 5. Berapa gembok nah? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Setengah mati jaga uang toh? Iya. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Maka ini kelebihan pertama. Kata Ali, ilmu dia yang jaga kamu. Harta kamu yang jaga. 2. Kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Dahsyat sekali. Apa bos? Itu yang ketiga. Kelebihan ilmu. Harta kau kasih orang berkurang. Sementara ilmu kasih orang nambah. Maksudnya apa? Saya tahu ngaji. Lalu saya ajarkan kepada anak-anak mahasiswa saya ngaji. Minimal misal Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah. Sudah hafal, kurang ilmuku. Tidak. Kau sudah hafal dek? Hafal mis. Mana Al-Fatihahku ini? Tidak mungkin. Malah nambah. Itu yang dalam Islam disebut amal jariah. Inilah 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Maka ada orang dia waktu kecil, tidak ada yang nilai dia. Tidak ada yang hormati dia. Tapi dia kokoh, kekeh, teguh, pantang menyerah, kuat. Dia nuntut ilmu. Begitu selesai sarjana, orang mulai terbuka matanya. Tahu. Selesai tahu. Tahu di. Ini yang di kampung yang banyak duitnya mulai nih. Selesai juga ini anak. Begitu masuk S2, mulai serangan jantung yang tidak percaya. Begitu selesai S2, wisudawan terbaik, langsung ada perusahaan melamarnya. Mulai orang pulang, kalau dia pulang kampung karena dia berbagi sedekah, mulai iya puang. Agak kareba nak, decek moki. Begitu selesai lagi S3, diangkat menjadi pejabat di perusahaan itu dan pejabat penentu. Belum ada istrinya. Datanglah orang kaya. Nak, ada itu anakku gadis. Kalau mau ki beristri nak, jangan ki pikir uang panai. Bagaimana kalau mau jaki ini nak? Coba, terbukti firman Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatmu. Orang yang beriman dan
berilmu pengetahuan. Dua kata yang tidak bisa kalian pisahkan di kampus ini. Iman, ilmu. Mudah-mudahan nih anak-anak Unhas punya dua hal itu. Ilmu dan Iman. tepuk tangan buat Anda semua. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. wah, Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. ya ada sekali. Nah Pak Ustadz, tadi kan sempat dibahas juga mengenai bagaimana anak muda sekarang kalau mempunyai ilmu bisa didapat dari membaca. Cuman banyaknya sekarang baca itu bukan baca buku, baca kitab, tapi baca caption. Cuma anak muda sekarang ketika kita bicara iman, saya beriman Ustaz. Iman Ustaz, saya beriman. Mengaku beriman gampang. Tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman belum tentu. Ya? Apa karakternya orang beriman? Yang paling real, satu di antaranya, dia kuat dalam beribadah. Jadi di samping kau hebat menghafal rumus, menghafal teori-teori, mengkaji teori itu, tapi perbaiki solatmu. Kalau kalian mau hebat ilmumu, ingat Al-Quran. Pertama ayat Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aplikasi. Bukan. Aplikasi. Bukan. Beri. Ya pokoknya pelaksanaan. Pelaksana. Implementasi. Saya cuma pura-pura juga. Pelan-pelan juga. Dokter komunikasi nih. Implementasi daripada Bismi rabbikal ladzi khalaq itu kamu belajar. Hayya 'alas shalah. Sepenting-pentingnya kamu menulis, jauh lebih penting kamu datang ke masjid menghadap kepada Allah. Cewek, mau kau tahu cowok yang baik dan bertanggung jawab, begitu masuk waktu sholat, dia tinggalkan belajarnya, dia datang ke masjid. Sholat jamaah. Tanggung jawabnya baik itu. Biar dia cakep, tebal kantunna, pakai handphone mahal. Mana matana nak kasih behel? Salah deh. Behel di sini. Behel mana ada di mata? Softland. Aduh. Iya kan? Tapi tiba waktu sholat, tidak ke masjid. Dia mau percaya laki-laki begitu. Tuhannya saja dia bohongi, apalagi kamu. Kau percaya itu IG-nya? Wih gagai. Ada kamera 360. Filter. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Wah. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Ya ada sekali. Hei, adik-adik sekalian. Jadi sesibuk apapun, kamu datang menghadap kepada Allah. Ukuran paling realnya kalau kamu merasa beriman, karena dua ini ayat tadi, dua kata ini dalam ayat ini, ilmu. Nah, untuk mencapai itu yang disebut iman, konkretnya adalah kamu tekun beribadah. Dan ibadah yang paling diutamakan adalah sholat. Puncak pengkhianatan kepada Allah meninggalkan sholat. Biar kau kuasai semua rumus, tapi kalau kau tidak sholat, maka Allah cabut keberkahan ilmu yang kamu miliki. Apa yang disebut Allah cabut keberkahannya? Memang kau kerja, tapi selama-lamanya kau kerja hanya menjadi anak buah. Kamu kerja banyak penghasilan, tapi penghasilanmu tidak jelas.
Kamu dapat penghasilan puluhan juta tapi kamu tidak pernah ke tanah suci. Itu karena Allah cabut keberkahan hidupmu. Maka adik-adik sekalian, biar IP-mu tidak terlalu tinggi, tapi ibadahmu bagus. Allah yang ngatur hidupmu. Dahsyat sekali. Jadi caranya, boleh contoh boleh tidak, cara saya. Pergi kak dulu sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, makan. Kan sudah saya ngontrak dulu waktu itu. Sudah makan malam, sholat isya. Sudah sholat isya, saya berdoa di masjid. Ya Allah, sumber segala ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan pikiran saya. Berikan saya kemudahan dalam berpikir. Berikan saya kemudahan dalam pemahaman. Dan berikan jadi saya ilmu, tambahkan ilmuku untuk saya jadi gunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak mesti bahasa Arab. Bahkan boleh kau berdoa begini, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau kasih, mak. Amin. Oh enggak, cara gampang banget dong itu. Daripada kau bahasa Arab setengah mati baru lagi ngertinya. Bila malaikat apa masuk ini anak muda. Lain di bibir, lain di hati kan. Nah, sudah. Masih ada wudukmu, kau pulang dari masjid. Kau langsung ke meja belajarmu. Buka bukumu. Kau masih ada wudukmu. Habis kau sholat, kau berdoa. Masa Allah tidak bukakan itu otakmu untuk belajar? Baca saja. Soal kau mengerti atau tidak, bacai. Begitu kata bapak saya dulu. Susah di kampung. Bacai. Kalau kau baca 5 lembar, masa tidak ada nyangkut biar satu baris? Ternyata nyangkut kan. Nyangkut. Penyakit anak-anak sekarang ini malas membaca. Dia lebih senang video. Padahal kalian anak mahasiswa, pilihanmu membaca. Kalau kau cuma belajar melalui video saja tutorial, apa bedanya sama orang yang pengangguran? Tapi kita anak mahasiswa di kampus, belajarnya itu baca buku. Bayangkan sekarang anak-anak mahasiswa, ujian skripsi, apa itu masalah? Apa di? Apa? Kok tawa coba kutanya, kok apa itu masalah? Apa coba? Apakah yang dimaksud dengan masalah? Apa? Saya datengin ya Pak Ustadz, izin. Yang mana Pak Ustadz? Yang depan ini? Yang ini ya? Apa itu masalah? Menurut saya masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Macam kok. Ku kasih kau hadiah nanti bukuku, judulnya Media Sosial sebagai suatu alternatif. Mantap. Adik-adik sekalian, jangan sampai kalian bicara tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penting. Maka kalau kalian mau terangkat derajatmu, ini 2 syaratnya. Kamu belajar, kemudian tingkatkan keimanan. Kecil punya mobil, kecil punya rumah, kecil. Yang penting kamu belajar, ibadahmu baik, berdoa kau kepada Allah. Jangan kau berdoa di medsos. Mau mi pergi kuliah, update status mi. Mudah-mudahan tidak macet ya Allah. Berdoa itu Pak Ustadz ya. Ibu itu Tuhan mau baca statusmu. Ya, maka adik-adik sekalian, pilihan kita kalau mau sukses, ilmu, iman. Dan hebatnya orang yang punya ilmu dan iman, dia gampang mencari rezeki. Dia gampang mencari nafkah. Coba mau lihat orang pintar, bagus agamanya, buang di mana saja dia bisa hidup. Tapi kalau dia tidak punya iman, tidak punya ilmu, biar banyak hartamu akan habis. Dan kamu akan akhirnya ujung-ujungnya nanti menjadi orang yang susah. Maka pilihan kita belajar, dan belajar. Dahsyat sekali. Jadi tadi kalau di awal sempat ada yang sempat saya pertanyakan, ada orang berilmu, orang-orang pinter, tapi kok ujung-ujungnya di KPK Kuningan ternyata nggak cukup ilmu, harus dilengkapi dengan iman.
Nah Pak Ustadz, lihat sosial media Pak Ustadz. Udah gitu kadang-kadang konten yang ada di sosial media macem-macem. Orang mandi pakai gayung dapat duit bisa banyak. Ya. Orang jual kesedihan bisa dapat dari viral. Iya kan? Sad boy. Ini di sini nggak ada sad boy di sini ya? Mas Bayu, Iya, Pak Ustadz. ada lebih parah. Apa tuh? Mertua selingkuh sama menantu. Aduh! Bo, Astagfirullahaladzim. hancur nah. Nah, Nauzubillah. itu dia Pak Ustadz. Kan Nah, sebelum kita ini penting juga akhlak deh, moral. Jadi puncak dari semua ilmu itu akhlak. Biar kamu kuasai semua disiplin ilmu, tapi akhlakmu tidak baik, kamu hina di hadapan Allah. Nabi pernah ditanya, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Maka saya sebagai dosen, kalau saya ngajar mahasiswa saya bilang memang saya lebih mengedepankan akhlak daripada IP. Apalagi nih waktu Covid, lihat IP 3,9, 3,7, enggak ku percaya itu angka. Belajar ujian melalui Zoom. Kurang ajar, Rak. sabar dong, jangan emosi. Saya bilang jangan ya kau tutup kameramu. Tapi tidak mungkin semua ini laptop, tak kelihatan semua yang tutup kamera. Hilang lagi. Maka dede sekalian, adab itu akhlak jauh lebih mulia daripada pengetahuan yang kau miliki. Jadi salah satu pintu masuknya setan bagi orang punya ilmu adalah kesombongan. Oke, nah ini saya senang sekali kalau misalnya kita bicara mengenai bebas jangan bablas. Kalau ada yang mau nanya lagi nanti silakan angkat tangannya. Kalau misalnya Kita tanya dulu Mas Bayu. pertanyaan, Saya yang mau bertanya. Pak Ustadz yang ngasih pertanyaan. Ya. Oke. Di sini ada senior saya Sawedi Muhammad. Beliau pejabat di kampus ini, Ya. sekretaris rektor. Alhamdulillah. Saya mau tanya beliau. Tanya ke beliau. Yes, saya mau tanya beliau. Oh, dokter luar negeri. Pintar dia. Mantap. Lebih dulu jago dari saya. Kalau dia sudah pakai itu topi-topi Eropanya dengan jasnya. Wah, sama orang Jerman, cuma dia pendek. Oh ngedek. Wah, luar biasa. Oke. Beliau selalu saya panggil Kak Edi. Pertanyaan untuk Kak Hedi. Ya. Apa, Pak Saya Ustadz? mau tanya, selama menjadi sekretaris rektor, apa kira-kira tantangan yang Kak Edi paling sering alami? Jadi salah satu tantangan terberat yang saya hadapi itu adalah banyak sekali orang-orang yang mau bertemu dengan Pak Rektor tetapi tidak mau memahami kesibukan Pak Rektor. Oh, Jadi kan semua merasa penting, semua merasa mau diprioritaskan, tapi saya lakukan itu dengan cara berdiplomasi, kemudian berdialog dengan hati, kemudian menyampaikan sesuatu dengan cara yang santun, kemudian memberikan pemahaman, dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasa bahwa siapapun yang datang yang mau bertemu dengan Pak Rektor akan terlayani dengan baik. ya. Masya Terima Allah. kasih. Ada catatan penting tadi, berdiplomasi, menyampaikan argumentasi dengan tetap mengedepankan adab, sopan santun. Orang kalau ketemu disampaikan dengan baik, baru datang assalamualaikum, senyum, bicara dengan baik, menghargainya. Yang tadinya mau marah-marah, hilang itu marah-marah. Kalaupun dia tetap marah-marah, marahnya dia jadi amal karena kesabaran kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ilmu Pak Sawedi ini sosiologi. Ini kalau orang tinggi ilmu sosiologinya, dalam ilmu sosiologinya, insya Allah bermasyarakatnya mulus. Ya, sosiologi kan.
Nah, apa itu ilmu sosiologi? Bukan hak saya menjelaskan karena saya orang komunikasi. Siap. Pak Edi, saya Ada makanya itu, Mas ada Bayu. contoh menarik Ustadz. Ya, Ada contoh menarik, ada 2 orang mahasiswa Palestina yang ngotot sekali mau menghadap Pak Rektor. Dan kira-kira waktu itu saya tidak masuk kantor, ya besoknya dia datang, sudah mulai marah-marah mereka ini 2 orang ini. Saya kemudian datang menghampiri, saya bilang, "Are you from Palestine?" Yes, I am from Palestine. Saya bilang, "Pak Rektor hari ini tidak bisa karena lagi meeting ya." Tapi dia terus memaksa. Nah, saya bilang, saya panggil ke ruangan saya ajak dialog, kemudian saya tawarkan minum kopi atau teh. Kemudian dia minum kopi, saya tawarkan kue. Saya berdialog, saya bilang, "Saya ini saudaramu." Oh, langsung dia berdiri. "Kenapa bilang begitu?" Saya bilang, "Saya ini pro Palestina, saya anti Israel." Wah, dia langsung peluk saya. Dia bilang, "Ya brother, dunia akhirat katanya." Nah, jadi itu cara-cara bagaimana kita berempati sama orang, kita mengetahui backgroundnya, kemudian ada bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa we put ourselves in the shoes of others. Masya Allah. Jadi itu Empati, salah satu bagaimana kita meletakkan diri kita ya dalam posisi mereka sehingga dialog menjadi lancar, menjadi simpatik dan akhirnya mereka tidak ngotot untuk bertemu Pak Rektor dan masalahnya selesai bukan di tangan Pak Rektor tapi di tangan WR4. Jadi seperti itu kira-kira. Masya Allah. Ya, Luar biasa. Jadi ada beberapa yang bisa dicatat juga, diantaranya tuh Pak Ustadz berarti kalau kita punya kebebasan, walaupun kita punya akses, walaupun kita bisa ketemu sama Pak Rektor kapanpun, tapi tetap nggak bisa bablas, ada aturannya dan juga ada empati yang harus kita kedepankan begitu ya. itulah Mas Bayu Ya. sehingga disebut ada dalam dunia birokrasi. Entry pointnya adalah ilmu yang kamu miliki tidak boleh membuat kamu sombong. Kenapa? Kamu hebat di satu sisi, kamu punya kekurangan. Saya hebat di satu disiplin ilmu, tapi saya kurang di ilmu ini. Tujuannya apa? Allah tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada dia butuhkan ilmu. Supaya apa? Kata Umay Rama, roda kehidupan berputar. Saya misalnya merasa hebat, lalu sombong, jadi penceramah. Jangan kau sombong karena kau penceramah Ustaz. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat. Tapi karena apa? Karena ada penontonku. Coba kalau tidak ada yang nonton saya. Saya ceramah di sini 2 jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat orang. Sudah lama misalnya itu dasan. Jadi salah satu pintu masuknya setan bagi orang punya ilmu adalah kesombongan. Auzubillah min dzalik, summa auzubillah. Dasar sekali, boleh berikan tepuk tangan. Oke, sekarang saatnya kita memberikan kesempatan nih buat Ustadz bertanya kepada audiens atau kita kali ya yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya, bisa dapat Dikasih hadiah. Ya. Buku saya yang berbicara tentang media sosial. Bagaimana membuat konten, bagaimana cara-caranya, memperhatikan yang dibutuhkan, ada. Judulnya buku saya, Media Sosial Suatu Alternatif. Wah, Ya, oke. yang mau menjawab, saya kasih hadiah. Boleh, yang di Boleh. tengah boleh angkat tangan? Ya, Langsung, Ah. di belakang. pertanyaannya, kapan tayang jadwal Gaspol Metro TV? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun Gaspol ini ditayangkan di Metro TV itu setiap hari Sabtu malam pukul 21.05 waktu Indonesia Barat atau pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah, Ustadz. Top! Betul sekali! Tadi Mantap. anak mahasiswa saya ujian Mas Bayu Ya. menulis tentang TikTok. Nah, TikTok itu memang cepat banyak, cepat Populernya, naik. jumlah Tapi followers. akurasinya lebih akurat Instagram daripada TikTok. Ya. Kalau orang pemain TikToker, 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 masuk ke IG belum tentu laku. Kalau IG, Tapi kalau orang IG TikTok, ke TikTok pasti booming. berarti nanti di kontennya TikTok Ustadz ada Oh enggak.
Tetap itu, paling menyanyi sedikit-sedikit. Mantap. Satu kali kau sakiti hati ini. Ayo sama-sama. Masih. Oh, dan hafal. Dua kali kau sakiti hati ini. Juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan, cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Mantap. Oke, pertanyaannya. Jadi- Siapakah penyanyi asli lagu tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Penyanyi asli lagu tadi. Zaman lagu itu populer, Anda belum lahir. Cepat yang tahu, boleh angkat tangan. 3, 2, 1. Yang ini, oke. Ya. Yang di depan. Pertanyaannya lagu itu dinyanyikan oleh siapa penyanyi aslinya? Ya, Jawabannya? Penyanyinya Trio Ambisi. ya, sudah betul. Betul. Trio Ambisi. Mantap! Ada juga Kasih ya. versi 1 orang, tapi ini juga betul. Lagu berikutnya saya juga paling suka itu Romai Rama. Pertanyaan berikutnya, siapa artis dangdut Favoritnya Ustaz Dasat. favoritnya Dasat Latif? Ah, Yang tahu, yang sebelah sini. Siapa? Apa? Oke. Nah, siapa? Izin menjawab Ustadz, adapun artis favorit Ustadz adalah Romai Rama. 100%. Mantap. Dapat hadiah juga. Oke. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman senang. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan. Teman waktu kita senang. Tapi di depan pintu penjara, di sana tiada teman. Mencari teman. Itu. Kalau kita dulu lagu nasihat. Kalau kau senang pasti banyak temanmu. Amin. Tapi begitu ada masalah, hilang temanmu. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kau mau lihat temanmu yang sejati, lihatlah siapa yang menemanimu ketika kau ada masalah. Tapi ketika kau ada jabatan, temanmu pasti teman penjilat. Iya Pak, cocok sekali ini Pak. Di sana kita pikir Pak, hebatnya kita Pak. Cuma sekarang lagunya anak-anak itu Jina suka apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Putar ke kiri nona. Sekarang kan. Entah? Jadi jangan tongkol langsung bilang semua musik haram, lagu haram. Tidak, tergantung kontennya. Entah? Nah, ini diajari kamu menghargai perbedaan pendapat. Kalau kau tidak senang haram menurutmu lagu, jangan kau menyanyi. Tapi jangan kau bilang sesat Dasat Latif, karena bukan kau Tuhan. Dasar sekali. Ada orang hebat ilmunya, tapi masuk ke dalam pelanggaran pidana. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Karena ilmunya tidak disertai dengan iman. Maka iman ilmu satu paket yang tidak bisa kau pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Gaspol! Gaspol memang! Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, utamakan ilmu, rezeki kemudian. Mohon petuah buat kita semua. Oke, suatu kali Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berlari-lari ke pasar. Cepat lari. Ketemu Umar bin Khattab. Kata Umar, mau ke mana? Buru-buru. Ada pengumuman penting. Apa? Baru ku dengar Nabi, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Nabi bilang Umar, betul kok Nabi bilang begitu? Betul, mau kumurkan di pasar ini. Tunggu dulu deh, tidak yakin Kak. Tunggu dulu, kita pergi dulu, saya tidak percaya. Tanya dulu sama Nabi. Abu Hurairah bersama Umar bin Khattab mendatangi Nabi. Dalam ilmu jurnalistik namanya klarifikasi.
bahasa Bugisnya, bahasa Paris, Bugisnya, check and recheck. Mau-mauku. Sudah? Langsung. Ya boleh, sini. Ya Rasulullah, ini ada saya mau tanya. Kata Nabi, kenapa Umar? Katanya Anda mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul? Kata Nabi, ya betul, baru saya sampaikan. Apa masalahnya? Tapi masalahnya ya Rasul, ini Abu Hurairah mau umumkan di pasar. Memang apa masalahnya? Ya Rasulullah, kalau diumumkan di pasar, saya takut orang salah kaprah, salah penafsiran, salah maksud, salah penerimaan. Maksudnya apa? Bayangkan kalau orang pasar ya Rasul yang tidak jelas dia punya tingkat pengetahuan. Siapa yang syahadat pasti masuk surga. Yang penting syahadat berzina masuk surga. Yang penting syahadat nyuri masuk surga. Yang penting syahadat biar tidak sholat masuk surga. Bahaya ini. Nanti salah tafsir masyarakat kalau di pasar. Kata Nabi, betul. Jangan kau sampaikan di pasar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dari sinilah kemudian muncul prinsip kita dalam Islam. Likulli maqam maqal. Likulli maqal maqam. Artinya apa? Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Nah, ketika kalian bermedsos, harus Anda tahu, harus Anda pilah. Apa sudah cocok ini saya sampaikan? Halayak publik, halayak umum. Apa sudah betul ini saya tampilkan? Karena dalam Islam, kadangkala kita menunda kebenaran, berita yang mengandung kebenaran kita tunda, bahkan kita batalkan, karena bisa mengandung kemudaratan di dalamnya. Memang betul ada faktanya, ada kejadiannya. Tapi ketika kita sebarkan, apa faedah? Jangan sampai lebih banyak mudaratnya, ada maksiat di dalamnya, maka orang beriman, dia tunda atau sama sekali dia tidak sebarkan. Dan ini Anda bisa lakukan kalau kamu punya ilmu. Oh, tidak cocok ini. Ah, salah ini, tidak mungkin. Ah, masa ini Dasat Latif, ini begini. Oh, ini diedit. Kalau kamu seenaknya tanpa ilmu, apalagi mengikuti kebencian, karena kamu tidak senang kepada seseorang rezim misalnya, tidak senang kepada seorang gubernur, tidak senang kepada seorang wali kota, tiba-tiba kau dapat berita, oh ini cocok ini, sebarkan cepat. Ternyata kau tidak tapis, tidak check and recheck, kau tidak terapkan ilmu klarifikasi. Kau sebarkan, oh ternyata terjadi kegaduhan. Oh ternyata yang kamu sebarkan mengandung pasal fitnah, berita bohong, dan berita kebencian. Lapor, akhirnya kamu berujung dengan penjara. Masih mahasiswa, tidak ada urusan. Kamu sudah dewasa, harus punya tanggung jawab apa yang kamu sebarkan. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, insya Allah kamu terhindar dari jebakan hukum pidana. Maka aneh tentunya kalau ada orang hebat ilmunya, tapi masuk ke dalam pelanggaran pidana. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Karena ilmunya tidak disertai dengan iman. Maka iman ilmu satu paket yang tidak bisa kau pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dahsyat sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz, tausiah dan juga petuah yang telah kita sama-sama ikuti bisa benar-benar meyakinkan, menambah keimanan kita, menambah kekuatan kita untuk bisa istiqomah, tentunya untuk terus mengutamakan ilmu, karena seperti yang disampaikan insya Allah rezeki akan mengikuti kemudian, asalkan berkah dan juga ilmu ditemani dan harus diiringi dengan ilmu dan juga iman. Mantap. Gaspol! Tahu kita semua. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Kita akan tutup dengan lagu yang dibawakan oleh Ustadz, iya kan? Kita dengerin sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama ya. Sebelumnya ya, terakhir. Silakan Ustadz. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya.
Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Teng 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 ten ten ten. Gak perlu suara gitarnya dong. Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat karena darah berkurang. Terenteng, tenteng. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Oke. Kami pamit, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh tim dari Metro TV. Dan juga terima kasih teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di Gaspol. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.